Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Karena kasih karunia-Mu kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu saja. Bukan karena kekuatan dan hebat kami. Kau menjadikan kami umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar. Haleluya. Kami datang bersama-sama dengan bersehati ya Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami bagi Kau. Sebab Kau yang layak diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang kami tinggikan, agungkan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Pujian kami bagimu. Mari dengan segenap hati kita bersyukur bagi Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi saya.
Sumber kekuatan, Dia sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan berkuasa, sebab Tuhan kami percaya, Yesuslah pertolongan kami, Yesus pengharapan, Kaulah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan. Engkau baik, Kau mulia, Yesus pengharapan kami selamanya, pertolongan kami, Yesus Tuhan. Yesus selamanya, Kau membawa kami melewati Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau mulia. Ya Rabba syaralaba ya ralabalaba syaralaba takaralabalaba ya basyik ya ralabalaba ya ralabalaba syaralaba ya ralabalaba syaralaba ya ralabalaba syaralaba haleluya ya ralaba syaralaba Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, ya ralaba syaralaba kami rindu Tuhan.
Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Sebab kita tahu bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Bukti dari segala yang tak
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang diri. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu. Kita akan diberkati hari ini. Setiap kita semua yang ada di tempat ini yang banyak pergumulan, ya, nanti kita akan mendengarkan kesaksian yang akan membuat kita semakin kuat untuk kita bisa melewati segala badai dalam hidup kita. Kami persilakan pada Ibu. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kita di sini, saya sebagai ibu dari Christian, seorang anak tunggal. Perkenalkan, nama saya Heni Novita. Tapi orang gereja manggilnya dengan Ibu Heni, dipersingkat. Jadi sebelumnya saya mau bersaksi, tapi kesaksian saya ini singkat. Karena apa? Karena saya udah gak ingat masa lalu. Masalah, apalagi masa lalunya itu masalah sulit, masalah ini kan. Jadi itu kalau bisa kita hapuskan. Jadi kita mau masuk ke lembaran baru. Jadi hanya sedikit yang saya ingat itu dan saya saksikan. Saya menikah dengan seorang pria, ya boleh katakan dia anak orang lumayan, kan? Jadi saya punya anak satu. Saya tahun 1000 berapa itu menikah, 78 lahir, 79 lahir, 78 saya menikah, 78 lahirlah seorang anak. Tapi di saat itu kita sudah mulai cekcok lah gitu. Bahkan saat hamil tua saya sempat dipukul. Hamil tua itu hamil 8 bulan saya sempat dipukul sama dia. Jadi dari situ rumah tangganya berangsur-angsur. Kemudian saya memang kita nggak cerai, kita cuma pisah begitu aja. Jadi dia berangkat ke Jakarta. Di Jakarta kebetulan dia nikah sama orang Jawa, punya anak satu. Tapi sekarang dia sudah almarhum dan meninggal. Dia meninggal udah
Islam karena istrinya orang Jawa. Jadi dia pakai cara Islam. Begitu kami nyampe di sana, udah nggak ketemu dengan mayatnya karena orang Islam kan nggak boleh lama, jadi langsung dikebumikan. Ya kami cuma datang ke kuburannya aja, berdoa ke kuburannya pakai cara kita lah. Dia Islam kan, tapi kita kan bukan Islam. Anaknya satu laki-laki, udah SMA lah sekarang. Tapi itu pun sering nelpon juga sama Christian. Jadi nggak putus lah gitu. Tapi di saat itu dia minta maaf juga sama saya. Saya minta maaf Uci katanya karena saya dulu memberikan yang foto ini dengan agama Islam. Jadi dia meninggal pun kami pakai cara adat Islam. Jadi saya bilang nggak apa-apa, walaupun nggak cara Islam siapa nanti yang ngurus? Dia bilang nggak apa-apa lah, lagi kan memang udah Islam kok, nggak masalah bagiku. Walaupun begitu mertua pun semua ipar-ipar tetap baik sama saya. Baru ini mertua pun baru meninggal setahun yang lalu, baru setahun yang lalu. 2 tahun ya. Nah, saat meninggal pun kami dikabari, kami pun datang ke sana. Mertua tetap baik, ipar-ipar semua tetap baik sama saya, walaupun saya pisah sama dia udah 40-an tahun lah. Dari dia umur 2 tahun kita kan pisah. Nah, udah 40 tahun, tapi kita hubungan apanya tetap bagus gitu sama keluarga, kakak, adik, ipar-ipar, mertua. Bahkan mertua pernah sempat ngomong gini sama saya, sama orang tua saya. Dia menganjurkan saya untuk nikah kembali. Dia suruh saya nikah kembali karena di saat itu saya masih muda, belum ada umur 30. Jadi saya disuruh nikah lagi sama mertua. Gak apa-apa kalau ada yang bagus-bagus, yang bertanggung jawab, gak apa-apa, bilang katanya. Dia malah ngomong sama orang tua saya, tapi orang tua saya gak mengizinkan karena orang tua saya agak ini pegang teguh lah gitu. Memang dia bukan Kristen orang tua masih muda, tapi mereka tetap pegang teguh, nggak boleh cerai, nggak boleh nikah lagi gitu, nggak boleh. Jadi ya saya pun nggak terpikir untuk menikah juga karena saya berpikir gini, saya punya anak satu, dia masih kecil, ya kan, masih kecil. Nanti apakah saya sanggup untuk menyekolahkan dia nanti terusan? Apakah saya sanggup untuk kuliahkan dia nanti kalau besar? Jadi pemikiran saya di situ, makanya saya bertekad kerja keras. Saya bekerja keras. Kebetulan memang saya sekolahnya nggak tinggi, SD nggak tamat. SD aja saya nggak tamat, jadi sekolah saya nggak tinggi. Jadi saya mau kerja apa? Tapi untung saya ada belajar salon, belajar jahit baju. Ya, saya kerjakanlah apa yang saya bisa. Saya jahit, saya salon, kemudian saya bikin kulkas, saya bikin es, saya panggil orang kerjakan, jadi saya jual es. Itulah, dari situlah mulai sedikit terkumpul lah. Ya mudah-mudahan, puji Tuhan, dia lagi kuliah, saya sudah sanggup, bukan beli motor lagi, beli mobil. Jadi di saat dia kuliah dia udah pakai mobil, dia pun nggak kalah dari orang lain. Itu yang saya takutkan, dia nanti kalah daripada saudara semua. Saudara saya kan banyak. Jadi semua nanti kalau naik mobil dia motor pun nggak punya, kan sakit sih rasanya sebagai orang tua. Makanya itu saya berusaha berikan mobil untuk dia kuliah. Jadi dia kuliah pun dia udah pakai mobil lah, udah nggak kalah dari orang lain. Jadi ya sudah pernah lah. Jadi sekarang perjuangan saya memanis, mesti ada 2 cucu, perjuangan untuk anak udah selesai kan, tapi saya masih punya cucu 2, jadi saya harus berjuang juga untuk cucu saya. Jadi saya perlu sehat 2,
Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi saya. Bayangkan, saya umur sudah 70, jalan 72. Umur sudah jalan 72, tapi saya mesti sanggup ikut anak saya ke kebun. Itu perjalanan bukan satu hari bisa nyampe, belasan jam. Saya mesti sanggup. Orang-orang pun pada heran. Aku masih mampu ya katanya naik mobil itu jauh. Saya bilang ya puji Tuhan lah, karena ada Tuhan bersama kita, apapun bisa semuanya. Kan gitu. Kayak semalam ini kami baru pulang dari Aceh. Padahal ke Aceh itu bukan singkat loh perjalanan. Dari sini kami jam 4 pagi, jam 4 pagi sudah berangkat, sampai di sana sore ya, jam 4 jam 5 juga nyampe di Banda Aceh. Baru besok harinya, 2 hari lagi ya, 2 harinya baru kami berangkat ke Sabang. Jalan-jalan ke sana. Karena anak-anak kan waktu libur nggak kemana-mana, jadi mereka merengek-rengek lah. Masa libur nggak kemana-mana, kawan-kawan libur yang kemana, disuruh semua satu persatu. Jadi oke lah, dia bilang mau ke Aceh, oke lah kalau ke Aceh kan nggak seberapa kan, bawa mobil sendiri, nggak pakai pesawat, masih bisa lah dijangkau. Jadi semalam kami pulang hari Jumat sampai di sini malam jam 9 malam kami sampai di Medan. Yang capek, lelah, semualah bersatu. Mana rumah ditinggal begitu lama, banyak debu, banyak apa kan. Kita di rumah nggak dapat pembantu, kita kerja sendiri semuanya. Karena kita udah terbiasa susah, jadi kita nggak kaget lagi. Jadi makanya di sini ibu-ibu yang single parent jangan takut, kita tetap berjuang untuk anak kita, anak dan cucu. Sekian kesaksian saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang single parent, tetap berjuang untuk anak cucu. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup kesempatan baru, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari angkat kedua tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, dengan hadirat Yesus Kau yang menguatkan yang lemah. takkan Di hilang, dalam nama Yesus ada keajaiban, kasih-Nya kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus dalam menjadi harapan kami, harapanku tak akan pernah hilang. takkan hilang, Ada pintu yang terbuka, karena kasih-Nya sekarang ku ada. ada keselamatan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala hormat, segala pujian syukur hanya bagimu Yesus. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk bertobat. Kami memiliki kesempatan untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami. Ya Rabatakalana Syiriyalama. Jika hari ini mulai timbul keraguan, pastikan saudara tetap fokus pada Kristus Yesus. Jika berpikir tidak ada pintu yang terbuka, orang dunia boleh mengatakan ada satu pintu yang terbuka di antara 1000 yang tertutup.
Tetapi bersama Yesus ada 9.000, ada ratusan ribu, ada jutaan pintu yang terbuka bagi kita semua untuk menikmati kesembuhan, untuk menikmati berkat hidup yang penuh kelimpahan. Oh haleluya. Ya rabata syarabataka. Dia yang menginginkan engkau meninggalkan semua kebiasaan burukmu. Biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati yang memuji dan menyembah. Yesus Kristus sangat mengasihi kita, maka sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk lebih menyenangkan hatinya. Yesus selamatnya, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, mari katakan dengan segenap hatimu, ini sebuah komitmen bagi kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bertepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu tempat menghadiri Roh Kudus, pimpin hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat Bapak Ibu, buat saudara yang mengikuti ibadah juga secara online. Selamat datang juga Pak Kristan dan Ibu ya. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Karena begini, untuk mengampuni orang bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Apalagi ketika kita dikecewakan, kecewa ini akan bertumbuh menjadi sakit hati, ya. Makanya ada lagunya apa? Sakitnya tuh di sini, ya. Di dalam, buang aja, jangan disimpan-simpan dalam hati. Karena Amsal juga mengatakan akan merapuhkan tulang. Sulit bukan untuk mengampuni? Coba akan kita baca ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-17 saja. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama bagaimana pesan Tuhan buat kita hari ini. Sesuatu sepertinya kita gampang menasihati orang. Ampun ya ibu, walaupun suamimu, kekasihmu berbuat yang jahat. Ampuni dia bapak, walaupun suamimu setia, setiap tikungan ada. Ya. Gampang sepertinya. Kalau kita sebatas untuk menasihati, menyarankan, mengasih ide. Tetapi ketika kita mengalami, itu sesuatu hal yang tidak mudah jika kita hanya mengandalkan logika kita. Egois sering terjadi. Coba kita baca ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 11. Namun siapa yang membenci saudaranya, dia sedang berada di dalam kegelapan dan sedang berjalan di dalam kegelapan, dan dia tidak mengetahui kemana dia sedang pergi, sebab kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang ke-12 bersama-sama kita semua dua-dua ya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena dosa-dosa telah diampunkan kepadamu. Ayat 13. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia dari semula. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah menaklukkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak kecil, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku
Aku telah menulis kepadamu. Sama-sama ya, dua-dua ya. Aku telah menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari semula. Kepadamu, hai orang-orang muda, kamu itu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu dan kamu telah menaklukkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup tidaklah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu, juga keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tinggal sampai selamanya. Haleluya. Keluarga yang melakukan kehendak Elohim. Firman Kristus Yesus kita boleh nikmati tetapi harus tetap kita lakukan. Nah, yang poin yang pertama, jangan membenci saudaramu. Boleh sentuh kiri kanannya. Jangan membenci saudaramu. Loh, bagaimana aku tidak membencinya? Sedikit-sedikit aku difitnahnya. Bagaimana aku gak membencinya? Sedikit-sedikit aku ditipunya. Sudah aku kasih fasilitas, gaji bulanan. Di bisnis di Ciak di Ciak. Saya ingat 2011 kami pernah membangun koperasi simpan pinjam dan CV DSS ya di bidang jasa transportasi. Nah, kita sewakan becak mesin, lalu kreditkan juga, baru uang kontan juga kami mainkan ya. Ada orang caleg karena pemimpin daerah butuh dana untuk kita carikan pendananya, bukan saya pendananya. Kita carikan pendananya, lalu kita jumpakan sama yang membutuhkan uang, kita dapat fee. Nah, jadi suatu ketika ada berkas yang masuk, sertifikat hak miliknya, PBB-nya semuanya kan. Nah, di kepemilikan itu benar. Memang pemiliknya si A, saya nggak bisa bilang salah satu pejabat Pemko dan istrinya sedang mencalonkan anggota dewan dari salah satu partai. Oke, kita survei giliran usahanya mesin untuk membubut atau mengemburkan tanah diimpor dari Cina yang kayak jetor gitu, mesin kecil traktor, katanya masih berjalan. Ternyata usahanya tidak berjalan lagi. Dia hanya mengandalkan supaya kau menangan tidak caleg duduk banyak uang. Yang survei ini tulang saya, sepupunya mama saya, bapak orang itu abang adik. Ya saya percaya saja. Kami terima berkasnya, kami cari dananya, kita masukkan TKN notaris, cek bersih ke Badan Pertanahan Nasional, terjadilah tanda tangan. Semua kesepakatan berjalan. 1 bulan lancar, 2 bulan lancar. Selanjutnya mulai macet. Nah, saya teman-teman, ternyata usahanya sudah tutup. Ini panik. Bagaimana aku tidak bisa dia makan aku, dia makan seluruh rencana kami semua bermasalah. Akhirnya saya uang prestasi, saya bisa bayar ke orang, saya juga dicari-cari orang, saya cari-cari dia, ributlah kami. Bagaimana kita tidak bisa membenci orang yang menyakiti kita? Hai menantu wanita, bagaimana aku tidak bisa membenci mertuaku? Aku begini salah, begitu salah. Ada yang sini masih menantu wanita? Boleh lambaikan tangannya? Berapa orang masih menantu wanita? Hati-hati. Karena hubungan Naomi dan Ruth riskan sekali, bukan? Riskan. Kami seorang suami serba salah ngikuti istri, mama tercinta. Ikuti mama sampai di kamar, ya kan? Tapi memang hal untuk membenci ini harus kita hapuskan jauh-jauh. Yang siap katakan amin. Karena Yesus sudah mengajari kepada kita. Bahkan dia dibenci, diludahi, dicambuk. Adakah dia marah besar pada Yudas Iskariot ketika Yudas menjualnya? Untuk itukah kau datang kawan? Bayangkan. Bisa sampai Yudas Iskariot jadi batu kau. Jadi sesuatu yang malah petaka turun atasmu, petir. Bisa saja saat itu Yudas Iskariot disambut petir. Tetapi Yesus apa yang katanya? Untuk itukah kau datang? Bayangkan. Ditombak, dipaku, tapi dia apa
Apa kata Bapa kita di surga? Sebelum mengatakan tetelestai, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Luar biasa. Yesuslah menjadi contoh kita. Nah, semalam kami bicara, ya, seorang bapak menjadi contoh. Ada bapaknya, kok ngerokok? Iyalah bapak ngerokok. Kok minum, kok nyabu-nyabu? Iya bapak tuh pakai pipet banyak-banyak di rumah, di kamar bapak ada. Bagaimana coba kita sebagai bapak? Makanya hubungan bapak dan anak juga riskan. Jika kita tidak menjadi teladan, maka kita juga akan membayar harga bapak-bapak. Jadi kita jangan banyak protes mengenai anak kita jika kita tidak memberi teladan yang baik. Meskipun anak-anak, biarlah engkau mencontoh Bapa yang di sorga. Sesungguhnya itu poin utamanya. Karena manusia banyak kekurangan, tapi jangan menjadi sebuah pledoi pembelaan diri untuk membenarkan kebiasaan buruk kita. Haleluya bapak-bapak. Ada bapak-bapak sini yang siap kata namanya. Nah, ya, kita harus beri contoh yang baik sama anak kita. Sulit-sulit. Seperti kemarin saya ulang tahun, anak saya yang paling besar. Kok doa pagi-pagi jam 5 dan jam 6. Ya. Tuhan Yesus berikan ayah kepala yang dingin. Aku juga bingung, kepala aku dingin. Aku bayangin kepala aku ada es batu. Oh iya ya, berarti aku harus berhikmat. Itu maksudnya lebih damai ketika, lebih tenang ketika menghadapi masalah lalu mengambil sebuah keputusan. Apakah harus membenci anakku? Apakah anak harus membenci bapaknya? Tidak boleh. Tidak benar jika anak membenci bapaknya, meskipun bapaknya banyak kekurangan. Nggak tahu dengan bapak yang tadi, apakah bapak ini benci sempatnya? Pasti sempat marah ya Pak ya. Karena saya juga perlu gitu. Sempat marah besar sama ayah saya. Dia menyalahkan saya kehidupan bandal. Ya kan? Dia kata, kenapa kamu ngerokok minum? Ya saya juga ngerokok minum. Orang rokok sama minuman bira yang banyak itu gua ambil dari sana, kulkas sama dari rumah kamarnya. Coba membenarkan diri. Tidak pantaslah ketika kita membenarkan diri melakukan sesuatu dosa oleh karena bapakku begitu. Tidak. Yang menjadi teladan kita yaitu Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Anak-anak, bapak-bapak, dia menjadi sumber. Maka saya bilang sama anak-anak, berharaplah pada Bapa di surga. Jangan mengharapkan Rudi Siregar. Kalau mengharapkan Rudi Siregar, maka akan kecewa. Ibu-ibu juga. Kalau bapak-bapaknya belum nyetor, harapan siapa ibu-ibu? Tuhan Yesus memberkati suamimu, maka engkau akan mendapat berkat juga ketika suamimu diberkati. Ayo, jangan membenci, tapi mari kita kasih orang yang menyakiti hati kita. Itulah ajaran Yesus Kristus. Maka banyak orang tidak suka pengajaran ini. Bagaimana aku gak membenci dia? Terlalu sakit hatiku duanya. Mari kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan buat bapakmu, buat orang yang menyakiti hatimu, buat istrimu, buat sahabatmu, buat teman bisnismu yang sudah curang, yang merugikan. Seperti kami, kalau saya buat tulang saya, kalau udah mau pas lagi ada acara pesta, dia di sebelah kiri, saya harus sebelah kanan sama istri ya. Ibu sebelah mana dah? Sebelah timur. Kita arah jalan sebelah barat. Ya, jangan marah kali saya. 1,4 miliar saya sebayar utang. 7 tahun cicil. Dicak ya, kan mengerikan dampak buruknya. Dari naik mobil, dari naik BMW. Tahu BMW ibu, bapak? Becak mesin, wow. Yang Jerman asli, Leo, asli naik BMW yang buatan Cina, apa? KTM, lu apa lu? Jetwin. Bayangkan, mengerikan. Kasih Yesus yang akan menguatkan kita, sehingga kita bisa melepaskan semua rasa sakit hati kita, kecewa kita. Rasa kecewa anak-anak segera buang. Aku dulu dipukuli, sama aku dulu dipukuli, diikat aku dipukuli apa? Apakah aku harus tetap menyimpan kekecewaan itu? Tidak, ternyata dia mendidik. Harus ada disiplin. Kau anakku kalau buat Tuhan, buat pendidikan harus
Semangat karena kau laki-laki. Aku malas-malas banyak main-main. Balap-balap sana, balap liar sana. Kena lah kan. Bukan dia karena bencinya, tapi karena ayah saya mengasihi saya. Karena Amsal juga dikatakan, jika anakmu salah, pukullah dia dengan rotan, tapi jangan inginkan kematiannya. Apa artinya? Ada didikan. Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anaknya, dan hati anak-anak kembali pada bapak. Haleluya. Syukur bagi Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Poin yang kedua, biarlah kita menikmati firman Tuhan setiap waktu agar roh jiwa tubuh kita bugar. Biarlah kita terus mengundang hadirat Tuhan di keluarga kita, sehingga terus keluarga kita benar-benar menyenangkan hatinya. Keluarga yang berkenan, karena keluarga yang melakukan firman Tuhan akan tidak pernah terhilang. Kekal pengajaran firman ini. Haleluya. Mari kita syukur bagi. Kita boleh menutup matanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda semua boleh tutup matanya. Mulai bayangkan orang yang menyakiti hatimu. Bayangkan orang yang mengecewakanmu. Orang yang jahat memfitnahmu. Sudah ingat wajahnya? Sudah ingat wajahnya? Nah, tanya Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan dengan wajah yang sedang lewat di pikiranku ini? Haleluya. Apakah harus kuampuni atau aku harus tetap membencinya? Itu pilihan saudara. Tapi kita mari belajar pada Yesus Kristus, mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Syarabatakala nasyib Urabataka mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Kasih-Mu yang memulihkan hati yang terluka, Kasih-Mu yang membebaskan orang yang sedang terikat dari kebiasaan-Mu, Kasih-Mu yang menyelamatkan kami dan bahkan memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Syarabata syarabata.
Bapak ingin putuskan, mengampuni orang yang menyakiti hatimu dan membuang jauh-jauh rasa kebencian. Karena kebencian itu bisa merusak dirimu sendiri dan bahkan bisa merusak orang yang ada sekelilingmu. Kau boleh mengangkat tanganmu. Dan kau mulai ingin melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatimu, yang meninggalkanmu, yang tidak setia padamu. Boleh kau angkat tanganmu. Aku ampuni dia Tuhan Yesus. Berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Katakan, sungguh indah kau Tuhan. Mari saudara. Ya rabata syarabata kasih dan sayang. Yang kau ingin meninggalkan kebiasaan burukmu juga, angkat tangan. Kau Katakan, berikan aku kemampuan ya Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang yang menyakiti kami, yang membenci sesama kami. Lembutkanlah hatimu. Dia Bapa yang penuh kasih. Penuhi anak-anakmu, penuhi jemaat Tuhan dengan Roh-Mu Kudus. Sekali lagi kita katakan, sungguh indah kau Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh kasih dan Mari kita katakan Yesus Kristus. Berjalanlah bersamanya Kau tempat selama-lamanya. perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik atas semua pemberian berkat-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami, dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberikan persembahan misi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagung rumahku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Tuhanlah kekuatan dan maskuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita bangkit-bangkit bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita sorakan kasih Yesus sempurna 3 kali ya. Kasih Yesus sempurna. Kasih Yesus sempurna. Kasih Yesus sempurna. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah dan pulanglah. Terimalah kasih Bapa di surga. Anugerah begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Dan bahkan hidup penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Terima